Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini kita kembali mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Tentunya banyak hal yang kita pikirkan untuk dapat melangkah dalam meraih jalan kemenangan. Doa dan harapan saya, kita semua dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus menuntun dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan adalah hal-hal yang menyukakan Engkau. Baik dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perasaan kami, tentunya Tuhan, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau Tuhan. Pimpin kami dan bawa kami untuk menjadi orang-orang yang disukai oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema pikirkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kekasih Kristus, bagian firman Tuhan ini termasuk salah satu dari banyak ayat yang penting dalam Alkitab. Apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita pikirkan, banyak orang mengatakan lebih berarti dari apapun lainnya di dalam hidup kita. Mengapa? Karena melalui pikiran kita ternyata dapat menentukan penghasilan di masa depan dan apa yang terjadi di dalam hidup kita nantinya. Untuk meraih jalannya kemenangan dan keberhasilan dari apa yang dipikirkan, hal yang harus menjadi faktor untuk kita dapat melangkah dengan mantap meraihnya, kita harus dapat mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan Allah dari kecemasan. Dengan kedamaian dan merdeka dari rasa cemas, maka kita sebagai orang percaya dapat melangkah dan menetapkan pikiran kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan seterusnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 9b mengatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi hidup kita hari ini merupakan hasil pemikiran kita di masa lalu. Hidup kita besok ditentukan oleh apa yang kita pikirkan hari ini. Apa yang harus kita pikirkan untuk meraih jalan kemenangan? Karena ada banyak orang yang mengatakan agar kita berhati-hati dengan apa yang kita inginkan dengan sepenuh hati. Karena kita pasti mendapatkannya. Dan berhati-hatilah dengan apa yang memenuhi pikiran kita. Karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi diri kita nantinya. Kasih Kristus, memang Tuhan menciptakan kita berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah kemampuan untuk berpikir. Kemampuan ini menjadikan manusia bisa memilih dan menilai segala sesuatu, membentuk moral dan etika, serta menjadikan manusia makhluk yang beradab. Namun sayangnya, kemampuan berpikir ini terkadang digunakan manusia untuk tujuan yang salah. Pikiran yang ada pada kita bukan digunakan untuk kebaikan, malah digunakan kepada hal-hal negatif sehingga membawa kehancuran dan manipulasi orang lain. Padahal kemampuan yang dianugerahkan Tuhan ini pasti memiliki tujuan yang baik dan mulia, yaitu membuat manusia dapat berkembang sehingga bisa menggenapi semua rencananya di muka bumi. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 di awal pembacaan ayat firman Tuhan. Tuhan menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya hal-hal baik untuk senantiasa kita pikirkan. Dalam kitab Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk dapat membawa kembali kemampuan berpikir ini selaras dengan kehendak Tuhan. Karena pada kita kehidupan baru sudah ada. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen masih memerlukan perubahan yang baik dalam cara berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah mampu berpikir kritis dalam segala keadaan. Artinya, bisa mengolah segala hal yang ada dalam pikiran kita secara baik, benar, dan tepat. Sehingga setiap tindakan yang dihasilkan dari pikiran kita tidak ceroboh, melainkan sebijaksana mungkin. Karena efek dari cara berpikir yang tidak kritis mudah membawa kita kepada asumsi penilaian yang subjektif dan bahkan cenderung menghakimi orang lain. Hal ini tentu saja bukan hanya diperlukan di dalam dunia sekuler, tetapi juga dalam gereja, tempat di mana kita berkomunitas dan melayani Tuhan. Kita dapat benar-benar mengubah hidup kita dengan mulai memikirkan hal-hal yang berbeda. Caranya dengan mengubah apa yang kita akan isi dalam pikiran kita. Masing-masing kita merupakan produk dari lingkungan di sekitar kita, di mana banyak orang-orang yang memiliki kecenderungan berpikir negatif. Mungkin yang berpikir demikian ada di sekitar rumah kita. Dalam keluarga, memang itu sesuatu yang sangat memungkinkan munculnya pikiran-pikiran negatif. Karena hidup kita dalam membina keluarga itu berasal dari lingkungan yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda pula. Jadi kita sebagai suami, istri, dan anak-anak harus mengarahkan seluruh anggota keluarga seperti apa yang Tuhan pikirkan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengan cara hidup demikian, kita dapat meraih jalan kemenangan dalam mencapai apa yang dijanjikan Tuhan untuk keluarga kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, tolong pimpin kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah pikiran kami dan hati kami, agar kami dapat melangkah dan meraih jalan kemenangan seperti apa yang dijanjikan oleh-Mu Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan melalui iman percaya kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai